pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Corpus Christi pada hari ini. Menjadi harapan saya, kita semua pada pagi hari ini boleh bangun dari istirahat dengan hati yang diliputi dengan rasa syukur dan sukacita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu seorang pemuda menulis pesan melalui WhatsApp kepada saya. Akan saya bacakan demikian pesan WhatsApp yang ia kirimkan kepada saya. Pagi Pak, mau tanya tentang doa puasa. Dalam Kristen ada ya yang disebut doa puasa. Terus untuk menjalaninya seperti apa sih Pak? Ya. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemuda ini bertanya tentang tradisi doa puasa. Dan oleh karena itu saya jawab demikian. Sebelum bicara tentang doa puasa, mari kita bicara tentang doa terlebih dahulu. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan dengan tujuan agar kita semakin memahami dan menghayati kehendak Tuhan, dan dengan demikian hidup kita ini dapat kita jalani seturut kehendak dan rencana Tuhan. Namanya saja komunikasi. Jadi memang harus ada dialog. Ada saat di mana kita bicara dan Allah mendengar, tetapi ada juga saat di mana kita diam dan mendengar Allah yang berkata-kata. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada hari ini adalah tentang doa Daniel. Doa Daniel bagi kehidupan bangsanya dengan satu kerinduan bahwa situasi dan kondisi yang dialami baik oleh bangsanya maupun oleh dirinya sendiri menjadi lebih baik. Nah, ketika Daniel berdoa, ia betul-betul mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan doanya berangkat dari pengenalan akan siapakah Allah dan apakah karya Allah di dalam kehidupannya pribadi dan di dalam kehidupan bangsanya. Ya, Daniel tahu betul situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsanya bukan terjadi mak jegagi, mak bedunduk tiba-tiba tanpa sebab. Tidak. Daniel memahami bahwa ia beserta dengan bangsanya mengalami berbagai-bagai kemalangan karena mereka sebagai umat Allah tidak merespon karya Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bukankah Tuhan
sudah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa Ia adalah Allah yang sungguh mengasihi umat-Nya, bahwa Ia adalah Allah yang berkarya, bekerja, memberikan kelepasan, memberikan pembebasan di dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan umat Yehuda. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, apa respon, apa balasan umat Yehuda? Mereka justru berpaling, melihat dan mengarahkan hati kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Mereka justru menaruh perhatian dan bahkan iman mereka kepada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pindah ke lain hati. Mereka bukannya menunjukkan kesetiaan, mereka bukannya menunjukkan komitmen untuk hidup sebagai umat Allah, tetapi mereka justru berpaling kepada kuasa-kuasa lain selain kuasa Allah. Daniel tahu betul kesalahan, tahu betul pelanggaran, tahu betul dosa yang dikerjakan, diperbuat oleh bangsanya. Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, justru tidak digubris, melainkan justru diabaikan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Yohanes Calvin pernah mengungkapkan satu pemahaman teologis yang berkata duplex cognitio Dei. Apa artinya? Duplex cognitio Dei berarti pengenalan ganda akan Allah. Maksudnya, ketika seseorang mengenal siapakah Allah, ia juga akan mengenal siapakah dirinya sendiri. Tanpa pengenalan yang benar tentang siapakah Allah, seseorang tidak akan dapat mengenal dirinya sendiri dengan benar. Dan oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, tanpa pengenalan akan kekudusan Allah, seseorang tidak mungkin dapat mengenal keberdosaan serta kebersalahan diri sendiri di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan umat Yehuda. Manakala mereka mengabaikan Tuhan, manakala mereka tidak mengindahkan kehadiran Tuhan, manakala mereka justru beriman kepada ilah-ilah yang lain, mereka tidak sadar betapa dalamnya mereka telah terjerumus di dalam dosa dan pelanggaran. Untuk itulah Daniel berdoa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Adakah kita pun memiliki hati yang betul-betul rindu untuk semakin mengenal Allah? Dengan semakin mengenal siapakah Allah dan apakah karyanya di dalam dan melalui kehidupan kita, sebenarnya kita pun dimampukan untuk semakin mengenal keberadaan
diri kita. Semakin kita mengenal keberadaan diri kita, semakin kita mengenal Allah, dan semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal diri kita sendiri. Demikian terus berputar sehingga pengenalan baik terhadap Allah maupun terhadap diri sendiri semakin lama menjadi semakin dalam, dan semakin dalam. Adakah kita berdoa? Adakah kita memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Allah, mengenal kehendak-Nya, mengalami karya-Nya di dalam hidup kita dan melalui hidup kita? Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita ambil ketetapan hati, kita ambil komitmen, kita wujudkan kerinduan kita untuk semakin mengenal Allah dan memampukan kita semakin mengenal diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang menyatakan diri kepada kami sebagai Allah yang penuh kasih, sebagai Allah yang maha kuasa, dan bahkan Allah yang mau berkarya, bekerja, baik di dalam kehidupan kami maupun melalui kehidupan kami bagi kebaikan dunia ini. Oleh karena itu, mampukan kami semakin lama semakin mengenal kasih-Mu, kuasa-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami, sehingga sungguh perjalanan hidup kami sebagai umat Allah betul-betul menyenangkan dan memperkenan hati Tuhan. Hidup kami pun boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menyediakan diri untuk Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, entahkah di dunia pekerjaan, di tengah keluarga, dimanapun Ibu, Bapak, Saudara berada.